Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dan dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Seringkali tak kalah membaca ayat ini, orang lebih memfokuskan kepada janji berkat Tuhan yang begitu luar biasa kepada Abraham atau Abraham ini, sehingga orang lupa ada berkat yang pertama dan yang utama yang tidak boleh dikesampingkan. Karena tak kalah berkat yang pertama dan yang utama dikesampingkan, maka berkat-berkat yang lain pun pasti Abraham tidak akan mendapatkan. Berkat apa ini? Berkat yang pertama dan yang utama ini apa? Inilah berkat itu, bahwa Allah dari sekian banyak manusia yang hidup di kota Ur-Kasdim, Allah memilih Abraham. Allah memilih Abraham. Kalau kita perhatikan, apakah kelebihan Abraham atau Abraham sehingga Allah memilih dia, Allah memanggil dia untuk pergi menuju ke tanah perjanjian, satu tempat yang tidak diketahui oleh Abraham atau Abram ini sebelumnya. Dia tidak tahu. Allah memimpin dia menuju ke sana. Apa kelebihan Abram? Tidak ada kelebihan Abram. Inilah kasih karunia. Allah telah memilih dia. Allah telah memanggil dia untuk pergi ke tanah perjanjian. Dan inilah yang menjadi berkat yang pertama dan yang utama di dalam kehidupan Abraham. Bukan karena Abraham lebih saleh dari yang lain, bukan Abraham lebih baik dari yang lain. Kalau menurut catatan yang ada, bahwa Abraham hidup di tengah-tengah bangsa yang menyembah berhala, menyembah dewi bulan, sama juga seperti dia. Tetapi kalau Allah memilih dia, memanggil dia, inilah kasih karunia. Inilah berkat yang utama, yang tidak boleh ditinggalkan, yang tidak boleh tidak ada dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Kita dipilih, kita dipanggil, itu karena kasih karunia-Nya, bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, bukan karena kita saleh. Demikian juga dengan Abraham. Dan berkat yang kedua yang didapatkan oleh Abraham adalah Allah bukan hanya sekedar memanggil dia dan memilih dia untuk menuju ke tanah perjanjian, tetapi Allah memberikan firman-Nya. Allah berfirman kepada dia, memberikan perintah kepadanya untuk pergi. Inilah berkat yang kedua, menyuruh dia pergi. Artinya berkat ini adalah bicara tentang firman. Firman yang terus membentuk dia untuk dia menjadi orang seperti apa yang Tuhan kehendaki, menjadi orang yang taat. Sekali lagi dia dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Itu bukan karena dia taat, bukan dia karena dia lebih daripada orang lain, tapi inilah pembentukan Allah. Allah memberikan firman-Nya kepada Abraham, kepada Abram, sehingga dia bisa belajar daripadanya, bahkan belajar taat. Kalau dikatakan dia dipilih oleh karena taat, tentu bukan. Kalau kita perhatikan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 2 dan 3, sebenarnya panggilan yang pertama itu bukan di Haran ini, bukan di dalam Kejadian pasal 12 ini, tetapi waktu dia di Ur-Kasdim itulah Allah telah memanggil dia. Itu dinyatakan di dalam Kejadian, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 2 dan 3. Tapi kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 11 ayat 31, di situ dinyatakan bahwa Tera, bapaknya Abram, inilah yang membawa mereka menuju ke tanah Kanaan. Apa yang dapat kita dapatkan dari dua peristiwa ini? Tentu
tidak bertentangan. Tapi disinilah Allah, firman Tuhan ingin menyatakan suatu pelajaran bagi kita, bahwa tatkala Abraham dipanggil oleh Tuhan, dia baru mengenal Tuhan, imannya baru tumbuh, imannya masih sangat muda. Oleh sebab itu Tuhan memakai bapaknya Terah untuk mendampingi dia, untuk mendukung dia, untuk pergi ke tanah perjanjian. Tapi kita juga lihat, tak kala mereka sampai di Haran, mereka berhenti. Kenapa berhenti? Karena sekali lagi saya katakan, Abraham ini kondisi imannya baru bertumbuh. Dia belum bisa sepenuhnya untuk bagaimana berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan. Logikanya masih main begitu kuat, begitu kental. Apalagi mereka adalah pedagang. Tak kala mereka sampai di Haran, mereka merasa bahwa inilah tempatnya, inilah yang Tuhan kehendaki. Suatu tempat yang maju, satu tempat yang penduduknya banyak, sama seperti Ur-Kasdim yang mereka tinggalkan. Jadi ini satu tempat yang sangat ideal. Maka berhentilah mereka di sana. Dan kita ketahui bagaimana di sana kehidupan mereka semakin maju. Dan pada saat inilah Tuhan memanggil Abraham untuk pergi meninggalkan Haran, untuk pergi ke tanah perjanjian. Waktu di Ur-Kasdim, dia meninggalkan tempat itu masih ada bapaknya. Tapi di sini sudah tidak ada bapaknya. Dan yang kedua adalah kita melihat bahwa Abraham di tempat ini dia sudah semakin hari semakin kaya. Dia sudah begitu banyak hartanya, dia sudah begitu banyak orang-orang budak beliannya. Dan tentu di sana dia sudah punya usaha-usaha yang bisa membuat dia semakin kaya. Tapi disinilah kita melihat pembentukan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga saat ini dia tidak lagi mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan. Sehingga walaupun sudah tidak ada bapaknya, tidak ada lagi menjadi patokan untuk dia tetap menetap. Dia tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Imannya terus bertumbuh di dalam Tuhan, karena ada pengenalan kepada Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya. Kenapa bisa begitu? Karena ada kedekatan dengan Tuhan, ada firman Tuhan yang terus membentuk hidup, ada perintah-perintah Tuhan yang terus membentuk hidupnya untuk dia semakin melihat akan kuasa Tuhan, akan kasih Tuhan yang tidak pernah memberikan yang tidak baik kepada dia, sehingga dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Ini yang kedua berkat yang didapatkan oleh Abraham atau Abraham. Dan yang ketiga kita melihat, inilah berkat yang ketiga. Di dalam perjalanan Abraham, tak kala dia berhenti di satu tempat, selain dia mendirikan kemah untuk tempat tinggal mereka menetap di sana, ada satu hal yang tidak pernah dia lupakan, yang juga dia dirikan di dekat kemahnya. Apa itu? Yaitu mezbah Tuhan. Mezbah Tuhan untuk dia memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Mezbah Tuhan di mana dia di sana datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Perjalanannya yang bersama dengan Tuhan, melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidupnya, melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidupnya, membuat dia semakin mengasihi Tuhan, sehingga membuat kehidupannya selalu rindu untuk bertemu dengan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Inilah yang didapatkan oleh Abraham di dalam perjalanannya bersama dengan Tuhan. Inilah berkat yang ketiga yang didapatkan oleh Abraham. Demikian juga Natal. Kita bicara Natal, berkat Natal yang
paling indah, yang paling utama, yang pertama yang harus kita peroleh dalam hidup kita apa? Tentu bukan bicara tentang hadiah yang banyak yang kita dapat atau hadiah yang besar. Bukan. Hadiah yang paling pertama dan yang utama bukan juga angpau yang besar, yang tebal, bukan. Tapi berkat Natal yang paling utama yang harus ada di dalam hidup kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita menjadi orang yang sudah dipanggil, sudah dipilih oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang kemudian mengenal Dia dan percaya kepada Dia, dan akhirnya memperoleh keselamatan yang kekal. Kita menjadi orang yang mengenal Dia dan percaya kepada Dia dan sungguh-sungguh, sehingga Dia, Kristus Yesus itu lahir di dalam hidup kita. Inilah berkat yang pertama dan yang utama yang harus ada di dalam hidup kita, untuk akhirnya kita bisa mendapat berkat-berkat yang lain yang daripada Tuhan. Tanpa berkat yang pertama dan yang utama ini, maka semua berkat-berkat yang lain itu menjadi sia-sia, karena tidak punya nilai rohani bagi kita dan tidak punya nilai kekekalan untuk hidup kita. Jadi penting ini, bahkan yang sangat penting dalam kehidupan kita, menjadi berkat Natal yang pertama dan yang utama. Dan yang kedua adalah berkat Natal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah berita Natal, firman yang masuk di dalam hidup kita, firman yang terus membentuk hidup kita menjadi orang yang semakin mengenal Tuhan, mengenal kasih Tuhan, mengenal kuasa Tuhan, yang membuat kita semakin mengasihi Dia. Firman Tuhan yang terus berkarya dalam hidup kita sehingga kita bisa menjadi orang yang utama. Firman Tuhan satu persatu kita taatkan, kita lakukan dalam hidup kita. Inilah berkat Natal yang harus ada di dalam hidup kita, yang harus kita perhatikan, yang harus menjadi hal yang penting selain yang lain-lain. Berkat Natal yang lain. Dan yang ketiga, berkat Natal yang ketiga adalah bukan karena kita sudah mengikuti kebaktian Natal atau perayaan Natal, maka ini menjadi berkat bagi kita. Tentu bukan itu. Ada yang jauh lebih penting lagi, adalah sudahkah kita mengetahui apa itu Natal? Natal adalah bicara tentang kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Dia yang dari kemuliaannya yang di surga meninggalkan segala kuasa dan kemuliaannya, datang ke dalam dunia ini, lahir di sebuah kandang, diletakkan di dalam palungan, datang ke dalam dunia yang penuh dengan segala kejahatan dan dosa, segala kenajisan dan kekotoran hidup manusia. Dia datang ke dalam dunia ini karena kasih-Nya kepada kita. Bahkan lebih jauh lagi, Dia datang untuk mati supaya kita boleh diselamatkan. Setiap kita boleh diselamatkan di dalam Dia yang mati untuk menebus dosa kita, sehingga dosa kita boleh dihapuskan. Dengan demikian, dengan kesadaran itulah yang membuat Natal itu menjadi indah di dalam hati kita, yang menyadarkan kita bahwa betapa kasih-Nya kepada kita, sehingga dalam hidup kita, keseharian kita rindu untuk bersekutu dengan Dia, untuk bersaat teduh dengan Dia. Dan di dalam hidup kita ada kerinduan yang begitu besar untuk tidak menyia-nyiakan ibadah-ibadah kepada Tuhan. Inilah berkat Natal yang ketiga yang harus kita peroleh. Bukan sekedar bahwa aku tahun ini sudah ikut perayaan Natal atau kebaktian Natal. Karena ada orang begitu, hanya Natal saja kebaktian, hanya Natal saja ikut perayaan, yang lainnya enggak. Walaupun bisa saja kumandang Natal itu hanya membawa dia
bertobat sungguh dan percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Tapi biarlah kita, bukan itu yang paling utama, tapi bagaimana Natal membawa kita semakin menyadarkan bahwa betapa kasih-Nya begitu besar kepada kita, dan membawa kita untuk lebih sungguh lagi mengasihi, untuk kita mempermuliakan nama-Nya dalam hidup kita, untuk kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama-Nya dipermuliakan, nama-Nya ditinggikan. Itulah berkat-berkat Natal yang harus menjadi obsesi kita, senantiasa kita bisa dapatkan di dalam hidup kita. Sehingga janji berkat yang diberikan kepada Abraham juga bisa menjadi bagian daripada kita. Seringkali orang menganggap bahwa ini adalah janji berkat Tuhan kepada Abraham atau kepada Abraham saja. Tapi ketahuilah, tak kala kita juga melakukan seperti apa yang dilakukan Abraham kepada Tuhan, yang apa yang Tuhan kehendaki, maka berkat ini tuh juga menjadi bagian kita. Firman Tuhan katakan, janji berkat Tuhan itu adalah bagaimana Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Dan kemudian yang kedua adalah menjadikan, bagaimana dia diberkati dan menjadikan namanya menjadi masyhur. Kalau kita perhatikan, Abraham usianya hanya sampai 175 tahun. Dan dia memperoleh Ishak tak kala dia umur 100 tahun. Dan Ishak sendiri mempunyai anak itu umur 60 tahun. Artinya Yakub dan Esau umur 15 tahun, Abraham sudah meninggal. Bagaimana dia bisa menjadi bangsa yang besar? Kalau kita bicara tentang keturunannya menjadi bangsa yang besar, seberapa besar? Tapi apa yang dijanjikan ini adalah bagaimana dia akan menjadi berkat, sehingga dia punya keturunan yang begitu besar, yang menjadi bangsa yang besar. Dari mana? Yaitu dari imannya. Imannya yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Walaupun dia tidak tahu kemana dia harus pergi, tapi dia tetap taat. Tak kala Tuhan menyuruh dia mempersembahkan anak, dia taat untuk mempersembahkan. Tak kala Allah menyatakan bahwa keturunanmu akan sebanyak bintang-bintang di langit, dan dia percaya dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Sehingga di dalam Roma pasal 4 ayat 17 dinyatakan bahwa dia dijadikan bapa orang yang beriman. Inilah yang kemudian menjadikan dia menjadi orang yang keturunannya besar, di mana dia akan memperoleh keturunan yang banyak, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah berkat yang dia dapatkan oleh karena pernyataan iman yang keluar dari hidupnya. Demikian juga dengan berkat Tuhan berkat yang kedua, janji berkat Tuhan yang kedua. Bagaimana dia akan menjadi masyhur namanya. Itu bagaimana dia bisa masyhur namanya pada saat itu? Tentu tidak terlalu masyhur, tetapi dia menjadi masyhur namanya oleh karena pernyataan imannya, yang kemudian bisa menjadi berkat berkelanjutan dalam hidupnya. Dan firman Tuhan katakan dia akan menjadi berkat. Bahkan di dalam terjemahan yang lebih lagi menyatakan dia akan senantiasa menjadi berkat. Senantiasa. Bagaimana dia bisa senantiasa menjadi berkat? Seringkali orang kalau bicara tentang berkat adalah bagi-bagi sembako, itulah berkat. Bagi-bagi duit dengan taruh angpau misalnya gitu, itulah berkat. Tapi itu berkat, tapi bisa juga bukan berkat. Tapi berkat bicara tentang apa? Berkat yang paling utama adalah bicara yang paling prinsip. Bagaimana hidupku bisa keluar pernyataan-pernyataan imanku kepada Tuhan. Ada iman di dalam hatiku kepada Tuhan yang akhirnya menghasilkan satu kehidupan yang berkenan pada Tuhan, dan hidup yang berkenan kepada Tuhan itu yang membuat saya berbuat kepada orang lain.
Itulah berkat. Apa saja yang saya perbuat, yang keluar dari iman saya, yang menghasilkan perbuatan yang memperkenankan hati Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan, itulah berkat yang sesungguhnya. Itu bisa berbentuk materi, tapi bisa saja tidak berbentuk materi. Tapi ini akan memberkati orang itu, bukan hanya memberkati dia secara jasmani, tapi juga diharapkan orang itu bisa mendapatkan berkat secara rohani, di mana orang itu bisa akhirnya mendapat hidup yang kemudian berkenan juga kepada Tuhan. Atau orang yang belum percaya akhirnya bisa menjadi orang yang percaya. Itu berkat Tuhan. Itu juga akan menjadi bagian kita tak kala kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Dan firman Tuhan bicara tentang bagaimana Abraham akan menjadi orang yang setiap orang yang memberkati dia, Tuhan akan berkati. Setiap orang yang mengutuk dia akan dikutuk. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang bahwa Allah yang akan menjadi pembela bagi umatnya, bagi anak-anaknya yang mengasihi dan taat kepada dia. Ini bicara tentang itu. Bagaimana Tuhan yang akan menjadi pembelanya, Tuhan yang akan menjadi pelindungnya, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi dia. Jadi dalam kehidupan kita, kalau ada orang yang ingin memusuhi kita atau memusuhi kita, kita tidak perlu ribet untuk menghadapi orang seperti itu. Ada Allah yang membela kita. Walaupun dia mungkin mereka-rekakan hal yang jahat, Tuhan dapat mereka-rekakan hal itu menjadi kebaikan bagi kita. Dan Tuhan menginginkan kita, apa yang menjadi berkat itu, memberkati banyak orang. Dan kalau kita perhatikan firman Tuhan di sini dikatakan, engkau akan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi ini. Bagaimana engkau akan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi ini? Ini bicara tentang bagaimana iman Abraham. Dari iman Abraham ini lahirlah keturunan, dan dari keturunannya akan lahir Yesus Kristus Tuhan kita yang hari ini kita merayakan, yang akhirnya tergenapi bagaimana dia akan menjadi berkat bagi semua kaum di seluruh permukaan bumi ini, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita, Tuhan kita, Allah kita, yang hari ini kita rayakan hari kelahirannya.